Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk memaparkan mengenai konsep feminisme hukum dalam konsep equality before the law. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai feminisme. Memang tidak serta-merta mengarah pada filsafat. Feminisme erat kaitannya dengan gerakan politik yang memperjuangkan kesetaraan hak. Namun konsep kesetaraan hak tidak lain muncul dari konsep liberalisme. Konseptualisasi feminisme banyak mengadopsi model filsafat modern seperti universalisme, individualisme, rasionalisme, dan humanisme. Konsep inilah yang diingin ditentang oleh feminisme karena menyingkirkan perempuan dari anggapan kemanusiaan yang utuh. Sebab itu perempuan menggunakan konsep yang sama untuk membentuk representasinya sendiri di dalam feminisme. Konsep feminisme mulai dirancang sedemikian rupa sehingga membuat perempuan berdiri sama tinggi dengan laki-laki. Di sini saya garis bawahi bahwasannya konsep feminisme ini memang dirancang, memang dibuat oleh sekelompok yang menginginkan hak yang ada pada lelaki itu diberikan juga kepada perempuan. Di sini saya lanjut ke pengertian asas equality before the law. Di sini saya besarkan dulu. Nah, di sini asas before the law di Indonesia menerapkan asas equality before the law, di mana semua manusia setara di mata hukum, sejarah equality before the law, dan penerapannya dalam undang-undang. Di sini dapat dijelaskan ya bahwasannya setiap negara itu sebenarnya menerapkan asas ini. Tapi kalau untuk di Indonesia khususnya itu memang kita diperlihatkan bahwasannya ya setiap masyarakat hukum atau warga negara Indonesia itu ya dikenakan dengan asas ini itu apabila mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan hukum atau hubungan hukum ya mereka dikenakan asas equality before the law ini. Nah, di sini dalam perjanjian lama asas equality before the law sudah ada dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama itu ada di Alkitab Bilangan bab 15 ayat 15 dan 16. Diterangkan bahwa manusia sama di hadapan Tuhan. Kemudian dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 13 diterangkan konsep egalitarian, ya ini persamaan antar sama manusia, baik dari jenis kelamin, bangsa, suku, dan keturunannya. Nah, perumusan equality before the law di Indonesia tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Contoh kasus penerapan equality before the law dalam perundang-undangan dapat dilihat dari dalam 4 peraturan tersebut atau berikut. Pertama, equality before the law tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lebih detailnya pada pasal 27 ayat 1. Ditambah lagi itu tertuang dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Terdapat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketiga, tertuang di dalam KUHP. Bagian menimbang huruf A dalam KUHP menerangkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang terakhir itu ada di Undang-Undang HAM pasal 3
ayat 2 Undang-Undang HAM menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang HAM menambahkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Jadi yang saya bilang tadi bahwasannya memang asas equality before the law ini di setiap negara pasti digunakan, apalagi negara itu menganut sistem hukum kontinental ya. Jadi persamaan hak di mata hukum atau di hadapan hukum itu ya sebagian besar negara dunia ini memakainya. Nah, kita lanjut ke apa itu tujuan feminisme. Feminisme ini menjadi tujuan gerakan pembebasan perempuan yang berupaya untuk mencapai kesetaraan hak yang menjadi agenda liberalisme. Ini harus digarisbawahi, agenda berarti rencana. Liberalisme menganut asumsi dari sebagai unencumbered self, di mana setiap orang dianggap sebagai individu yang tidak memiliki tanggung jawab komunal. Karena itu, liberalisme memprioritaskan kebebasan setiap individu dengan memastikan bahwa individu mendapatkan haknya. Nah, kalau berbicara liberalisme itu kan paham ya. Jadi dengan segala cara setiap paham-paham di dunia ini memiliki pengaruh terhadap masyarakat dunia. Nah, ini di sini dijelaskan juga politik liberalisme memusatkan diri pada hak sebagai prioritas di atas kebaikan, right over the good. Kondisi di mana hak lebih diprioritaskan dibanding kebaikan membuat keadilan menjadi penting untuk diperjuangkan. Gerakan feminisme liberal mencari keadilan di mana perempuan dapat memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Konsep modern berfokus pada rasio instrumental yang berorientasi pada tujuan dan hasil. Nah, ini tujuannya feminisme. Jadi dia intinya memperjuangkan hak perempuan agar sama mendapatkan haknya seperti hak pada lelaki. Asas before the law dalam bahasa Belanda disebut sebagai Geertsheid van der voor de wet, atau dapat dimaknai secara filosofis dan historis, yaitu setiap orang tanpa ada pengecualian memiliki hak atas akses dan keadilan di hadapan hukum. Kalau teori ini ya memang diterapkan di Indonesia, tapi pada realitanya sangat sulit ya membedakan keadilan dan mengabaikan itu untuk saat ini sangat sulit ya. Jadi lebih ke kita tuh lebih diperlihatkan ke hukum itu ya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang saya rasakan atau yang saya lihat ya. Nah, dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lain. Nah, berbicara poin teori ini, kalau memang dilaksanakan, dijalankan dengan semestinya, itu mungkin tidak akan ada yang namanya konflik ya. Contohnya begini, ada di Indonesia ini beberapa masyarakat adat yang meyakini bahwasannya aturan adat itu sudah ada sebelum adanya hukum positif Indonesia. Masalah tanah, mereka tidak akan pernah tahu bahwasannya tanah itu di dalamnya itu terkandung sumber daya mineral apa, tapi pihak asing itu kadang-kadang dengan memakai teknologi
mengetahui bahwasannya ada potensi yang harus dieksplor. Setelah dieksplor kan dieksploitasi. Nah, di sini kadang-kadang konflik itu timbul. Nah, kadang-kadang pemerintah ini tidak bisa memberikan perlindungan terhadap mereka-mereka ini yang menjadi masyarakat adat di satu daerah. Contoh, kasus di daerah Toba. Ada lagi di daerah Sulawesi, ada sebuah pulau. Itu setengahnya itu mengandung emas ya. Pihak asing atau perusahaan itu mendapat izin, tapi tidak kompromi dulu, tidak berkonsolidasi dengan masyarakat adat. Jadi masyarakat adat itu ya dirugikan, padahal mereka itu di situ ya, selain mereka mempunyai aturan adat yang jelas, ditambah lagi mereka secara legalitas mereka mempunyai surat kepemilikan dari tanah tersebut. Nah, di sini pemerintah kadang-kadang melakukan diskriminasi. Ya, bisa dilihatlah dari beberapa berita tentang konflik masyarakat adat di daerah-daerah yang yang sudah tersiar di publik lah. Apalagi yang baru-baru ini yang di Purworejo itu kan yang masalah tanah, eksplorasi apa itu saya kurang jelas itu. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini asas equality before the law atau apabila ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi asas persamaan di depan hukum adalah suatu konsep yang sangat universal dalam artian bahwa prinsip tersebut sudah menjadi prinsip hukum umum dan bersifat tekstual atau prinsip tersebut secara eksplisit tertulis dalam dokumen hukum sebagai salah satu induk prinsip hukum. Ya, ini persamaan di depan hukum. Adapun tujuan utamanya prinsip ini ialah menegakkan keadilan, di mana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Disinilah terkadang, maaf ya, para penegak hukum itu atau aparatur negara, pokoknya yang menegakkan hukum lah, itu belum mengerti apa itu prinsip hukum, apa itu yang namanya equality before the law. Mereka itu terkadang bertindak sesuai keinginan penguasa, sesuai keinginan yang mempunyai kewenangan. Jadi mereka tidak mempelajari dulu apa dasarnya, kenapa ini bisa jadi ada akibatnya, penyebabnya ini. Harusnya itu ditelaah dulu. Jadi jangan langsung bertindak. Makanya uh, di setiap daerah-daerah konflik itu terkadang orang yang terlalu vokal atau orang yang benar-benar memperjuangkan haknya atau kebaikan itu terkadang didiskriminasi gitu. Nah, dengan adanya prinsip ini pula diharapkan bahwa proses penyelenggaraan penegakan hukum dalam dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi, segregasi maupun fragmentasi atas dasar alasan apapun. Nah, di sini PR negara. Di sini PR negara. Terkadang di Indonesia ini lucu. Kita mau berbuat baik, kita mau memperjuangkan hak umum, kadang-kadang menjadi incaran oleh para sekelompok orang yang tidak suka dengan adanya kesejahteraan Indonesia. Jadi kita ini masih belum ada pemimpin yang benar-benar menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan apa yang jadi amanat dari Pancasila. Belum ada, saya rasakan. Kebanyakan tuh cuma buat perut sendiri gitu. Nah, di sini ya, setelah kita membahas ini, kita membahas metode pendekatan. Metode pendekatan feminisme melalui konsep the personal is political juga berusaha untuk menyatukan ruang privat dengan ruang publik. Penyatuan ini diharapkan dapat membongkar pola penindasan perempuan, karena selama ini penindasan tersebut berada di ruang privat sehingga harus dimunculkan di ruang publik. Nah, di sini kalau saya analisa saya, ini maksudnya
penindasan selama ini ada di ruang privat, ya perempuan ini kan terkadang mengalami kekerasan di dalam lingkungan keluarganya dia sendiri itu. Makanya kalau di Indonesia itu disebut KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau untuk saat ini ya eh, pelaku tindakan ini ya nggak hanya seorang suami, terkadang istri pun bisa dijadikan tersangka apabila dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga ke suaminya. Nah, di sini eh, bahwasannya gerakan komunal ini untuk menggantikan usaha individual perempuan yang ingin menghapus penindasan. Sebenarnya ini kan keinginan mereka pada saat zaman pertengahan ya, yang perbudakan wanita itu benar-benar parah ya di daerah Eropa sana. Ya di sini juga mengalami di Indonesia ya karena penjajahan itu. Tapi intinya eh, gerakan ini nih awal mulanya tuh timbul di Eropa dan di daerah Afrika. Nah, di sini gerakan yang komunalistik mempermudah perempuan untuk mencapai tujuannya, salah satunya dengan membangun visi persahabatan dan solidaritas. Namun di dalam kondisi komunalitas ini seringkali berbagai perempuan harus meninggalkan identitas mereka untuk satu tujuan. Perempuan dipandang sebagai all woman yang homogen sehingga terkadang menekan adanya heterogenitas subjek perempuan. Bahkan perempuan rela direpresentasi oleh feminisme sehingga menimbulkan epistemic violence, di mana terdapat kekerasan ketika kelompok politik tertentu memaksakan kerangka pikirannya kepada kelompok yang lebih lemah. Ya, ini sudah jadi resiko ya. Jadi ya kalau sudah berbicara politik ya sudah pasti nanti ada hukum rimbanya. Nah, kita lanjut ke ini ya, metode pendekatannya tentang asas before the law, equality before the law ya. Adapun tujuan utama adanya prinsip ini ialah menegakkan keadilan, di mana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Jadi dengan adanya ini kalau ada persamaan itu maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan, equal treatment bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang di hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut. Audi et alteram partem. Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayakan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan. Ya, ini salah satu pendekatannya mengenai equality before the law. Berarti bahwasannya kita ini di mata hukum apabila kita mengalami kekurangan kekurangan rasa ingin tahu bahwasannya kita mengenai keadilan ini kita sudah terpenuhi atau belumnya, ya kita harus mampu mampu membuktikan bahwasannya kita itu berhak atas apa yang kita inginkan. Makanya apabila yang tadi dijelaskan, apabila ada dua orang sengketa, yaitu mereka harus nggak hanya cuma lisan ya, mereka harus punya bukti tertulis ataupun saksi-saksi. Jadi biar untuk pertimbangan hakim itu untuk memutuskan siapa yang lebih berhak dan mana yang tidak harus ngotot atau tidak harus bersikeras untuk untuk memperebutkan lah intinya. Nah, di sini ruang lingkup konsep feminisme dan asas before the law. Nah, ciri-ciri karakteristik feminisme diantaranya yaitu menyadari adanya perbedaan atau ketidakadilan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Ini ciri-cirinya, menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap kaum yang lebih mementingkan dirinya. Nah, di sini yang saya bilang tadi ya,
Seperti inilah laki-laki perempuan yang sudah terbawa oleh gerakan feminisme. Jadi laki-laki itu dianggap dianggap egois, padahal ya pada kodratnya laki-laki itu kan memang lebih ini dari perempuan ya. Nah, di sini ada klasifikasi jenis feminisme, diantaranya yaitu gerakan yang didominasi oleh wanita. Nah, di sini ya, feminisme liberal tadi yang dijelaskan, feminisme yang menganut paham liberalisme, yaitu mementingkan kebebasan. Ini menyatakan semua manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang, serasi, dan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya. Nah, ini saya bilang tadi. Jadi liberalisme ini kan paham kebebasan. Jadi gimana caranya mereka ini mempunyai pengaruh terhadap kelompok-kelompok atau istilahnya apa ya, manusia yang merasakan suatu tindakan yang tidak tidak pada tidak pada seharusnya yang dia rasakan, yaitu perempuan itu kan pada waktu gerakan ini muncul kan banyak banyak tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian penindasan ya, tapi lebih ininya lagi ke perempuan. Jadi makanya liberalisme mencoba untuk mengambil pengaruh dengan paham mereka dimasukkan ke dalam gerakan itu. Nah, di sini juga ada feminisme Marxis, muncul karena menganggap bahwa ketertinggalan perempuan disebabkan oleh kapitalisme dalam suatu negara. Kapitalisme adalah paham yang menyatakan individu dapat memperkaya dirinya sebanyak mungkin. Nah, di sini kalau saya boleh cerita, jadi Indonesia ini sebenarnya dijadikan sebuah objek oleh dua paham ini sebenarnya, antara paham Marxis atau komunis ya dengan paham kapitalis, ditambah lagi liberalismenya yang begitu kuat ya. Jadi kejadian-kejadian yang sudah terjadi di Indonesia ini tidak lepas dari pengaruh paham seperti ini. Jadi makanya apabila kita menemukan suatu masalah ataupun kita mendapatkan suatu kejadian, ya kita teliti dulu akar masalahnya dari mana, kenapa ini mesti kok bisa gitu. Jadi jangan langsung menyalahkan pihak-pihak yang belum tentu salah. Kita lanjut lagi. Feminisme sosialis muncul karena kritik terhadap feminisme Marxis. Nah, ini paham sosialis. Kaum feminisme sosialis menganggap bahwa kapitalisme bukanlah pusat dari permasalahan rendahnya kedudukan sosial wanita. Alasannya, bahkan sebelum kapitalisme muncul, kedudukan wanita sudah dianggap lebih rendah. Tujuan utama feminisme sosialis yaitu untuk menghapuskan sistem kepemilikan dalam STR. Paham ini muncul pada pertengahan abad ke-19 yang menawarkan ideologi perjuangan separatisme perempuan. Itu saya bilang tadi ya, intinya setiap paham di dunia ini banyak yang diciptakan oleh orang-orang yang mempunyai pemikiran filsafat yang agak sedikit berbeda dengan manusia pada umumnya ya. Nah, di sini juga menuntut kesamaan dengan feminisme radikal. Ini lebih berfokus memperdalam hak perempuan dalam aspek biologis. Nah, ini kadang-kadang timbul nih dari sosialisnya timbul menjadi radikal mereka. Namun dalam perkembangannya, feminisme ini menjadi ekstrim. Mereka mulai memusatkan perhatian hanya pada perempuan. Laki-laki dianggap tidak memberikan kontribusi positif. Mulai muncul anggapan bahwa perempuan harusnya bisa melakukan apapun sesuai kehendak struktur sosial, secara struktur sosial maksudnya. Ya susah kalau kita sudah
meyakini pemahaman suatu paham itu ya susah. Jadi kita selalu membenarkan begitu. Selain selain feminisme, macam-macam feminisme yang di atas, ini ada lagi nih anarkis ya. Anarkis ini salah satu kaum feminisme ekstrim. Mereka menganggap bahwa negara dan laki-laki adalah pusat segala permasalahan yang dialami oleh kaum perempuan. Ini udah lucu lagi nih. Ini udah macam-macam lah. Terus yang terakhir ini feminisme postmodern adalah gerakan feminisme yang anti dengan sesuatu dengan sifat absolut dan anti dengan otoritas. Ya, ini mereka ini biasanya gini, maksudnya mereka ini kelompok feminisme yang bergerak di dalam bidang politik biasanya. Eh, mereka itu lebih lebih menyampaikan aspirasinya atau pendapatnya itu ya melalui bahasa, ya kan, melalui argumen, opini, tulisan dan lain-lain lah. Intinya mereka lebih ke cara halus lah. Nah, seperti halnya kajian dari teori lain yang berkembang di dunia, teori feminisme pun memiliki kelebihan dan kekurangannya dalam kajiannya. Berikut adalah kelebihannya. Nih, di sini ada kelebihannya ya. Teori feminisme memiliki fokus pada perubahan sosial dan individu dalam sosial masyarakat untuk menjadi lebih baik. Betul. Perjuangan yang diusung mencakup perubahan sistem sosial terutama pada kaum perempuan dengan menyoroti fenomena negatif seperti diskriminasi, penindasan, pelecehan, kekerasan, dan lain sebagainya. Teori feminisme menunjukkan bahwa seluruh lapisan sosial masyarakat harus menerapkan prinsip keadilan dan persamaan yang bukan hanya memihak pada kepentingan golongan tertentu namun lebih pada orientasi bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Ini kelebihannya. Tapi feminisme juga ya mempunyai kekurangan atau kelemahan ya. Teori feminisme menerapkan nilai-nilai putih di mana hanya diterapkan bagi perempuan di kelas menengah dan kecenderungan heteroseksual namun tidak diterapkan pada kelompok perempuan lainnya. Mereka selalu beranggapan ya bahwasanya yang kuat ini dibutuhkan, yang lemah itu ya hanya sebagai pelengkap. Teori feminisme ini tidak memiliki nilai dan sikap netral karena cenderung berpihak pada kaum perempuan sehingga dapat mempengaruhi nilai dan budaya yang dibawa serta dimiliki oleh seseorang. Itu yang tadi yang harus menanggalkan identitasnya itu. Teori feminisme dianggap terlalu mengeneralisasi karakter yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki, padahal tentu saja kedua gender tersebut memiliki karakter serta perannya masing-masing. Nah, ini kelemahannya. Jadi mereka selalu menganggap pria itu egois. Jadi padahal ya pada hakikatnya, pada derajatnya ya peranannya masing-masing itu sudah ada gitu. Nah, di sini demikianlah mengenai teori feminisme menurut para ahli berupa pengertian, perkembangan, hingga kelebihan dan kekurangannya. Pada dasarnya, teori-teori dalam pengetahuan selalu mengalami perkembangan dan pembaruan dengan adanya fenomena-fenomena baru yang muncul di dunia. Karena itu, sebaiknya kita tidak menutup diri pada perubahan dan hal yang baru. Itu untuk feminisme. Nah, kita bahas mengenai equality before the law. Sini untuk memudahkannya saya nulisnya disebut EBL ya. Adalah konsep equality before the law adalah konsep yang sangat universal, berlaku di mana saja dan tekstual bagi hukum. Secara universal, IBL sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan dibakukan bagi setiap orang. Sedangkan tekstual, IBL tertulis dalam dokumen hukum yang induk aturan hukum yang menegaskan bahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang di tempat hukum tersebut berlaku. Sebaliknya, dari sisi hukum bisa dilihat bahwa hukum tidak membiarkan dirinya hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah di muka hukum. Jika ada pengkali, maka hal tersebut mengkhianati konsep hukum. Ya benar, kalau teori benar.
teori itu nggak ada yang salah. Teori itu selalu mengarahkan, membuat atau memberikan tujuan yang jelas, kepastian. Tapi pada nyatanya manusia itu sendiri, ya kembali lagi ke manusia itu sendiri, tergantung akhlak dia, tergantung pemahaman dia bahwasannya ketuhanan yang Maha Esa dia itu seperti apa. Nanti akan terlihat, cara kinerja itu akan terlihat. Dan kita itu sudah dipertontonkan banyak sekali contoh-contohnya bahwasannya ya yang seharusnya menjadi panutan buat kita untuk mentaati hukum itu ya ternyata level tinggi kita ini ya malah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum gitu loh. Apalagi merugikan kepentingan umum, ya korupsi, manipulasi, dan macam-macam ya kan. Nah, dari kesimpulan pemaparan di atas sudah sangat jelas arti konsep feminisme dengan konsep asas equality before the law berbanding terbalik, walaupun ada sedikit persamaan dalam aspek pengharapan terhadap persamaan hak. Namun apabila diteliti lebih lanjut bahwasannya konsep feminisme selalu menemui kendala dalam memperjuangkan haknya. Itu semua disebabkan karena konsep feminisme memiliki beberapa ciri yang tidak semua negara dapat menerimanya. Beda halnya dengan equality before the law. Konsep asas ini merupakan jiwa dari suatu tatanan hukum positif yang setiap negara mempunyai aturan baku yang sama, yaitu dengan adanya persamaan semua orang di mata hukum dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap kegiatan sosial di suatu negara maupun dalam lingkungan hubungan internasional. Ya di sini intinya eh, konsep feminisme ini ya sama-sama memperjuangkan hak ya, persamaan, tapi untuk eh, objek hukumnya, bukan objek hukum, subjek hukumnya itu kalau equality before the law itu subjek hukumnya itu semua, mau laki-laki, intinya sudah paham hukum lah, sudah dianggap paham hukum lah. Nah, tapi kalau untuk feminisme ini dia lebih ke subjek hukumnya itu lebih ke perempuan, dan terkadang mereka itu menemui kendala karena mereka itu ya sering disusupi atau dimasuki paham-paham yang nggak semua negara menerima gitu ya. Yang saya bilang tadi, feminisme marxis atau komunis, feminisme kapitalis, sosialis, macam-macam yang saya jelaskan tadi. Jadi pada intinya konsep feminisme itu yaitu ada perbedaan tapi tidak tidak mengabaikan juga persamaannya, sama-sama memperjuangkan hak hak untuk setara ya. Kalau feminisme itu kan ya hak apapun yang ada di laki ya perempuan juga harus dapat itu. Sama juga dengan equality before the law. Tapi pada ininya, pada definisi generalisasinya ya equality before the law ini ya memang untuk semua, untuk semua masyarakat hukum ya, yang tahu hukum, yang sadar hukum gitu ya. Jadi mungkin ini sekian dari saya presentasi untuk tugas akhir semester 2 dengan mata kuliah sosiologi dengan dosen pengampu Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Selama Bapak mengajar ya, Bapak walaupun belum bisa memberi materi tapi sudah memberikan kita suatu tantangan untuk belajar mandiri. Dengan alhasil ya mungkin tujuannya untuk supaya wawasan kita bertambah luas, pikiran kritis kita diperkuat lagi, dan kita jadi lebih paham apa yang sebenarnya menjadi kendala dalam sistem hukum ini. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.